Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita kembali bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita dapat mengawali semester ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Saya ucapkan selamat datang kepada seluruh mahasiswa dan mahasiswi yang sudah masuk pada tahapan semester ini. Semoga saja semester ini jauh lebih baik tentunya daripada semester-semester yang sebelumnya. Dan semoga saja di semester ini Anda semakin bersemangat tentunya untuk menjalankan berbagai aktivitas Anda, di mana proses pembelajaran yang akan Anda lakukan nantinya adalah memiliki kurang lebih 16 pertemuan, yang itu juga kita akan kolaborasikan dengan pertemuan tatap muka. Kita juga akan melakukan pertemuan melalui digital ataupun pertemuan secara online, dan kita pastinya akan memanfaatkan berbagai macam platform media yang akan memudahkan proses pembelajaran kita. Rasanya kalau smartphone itu digunakan, HP-nya sudah smart, tapi people-nya atau orangnya belum smart, itu rasanya juga sayang. Untuk itu kita akan gunakan beberapa platform media pembelajaran yang paling ringan saja, yang akan kita terapkan untuk memudahkan akses dan penilaian saya terhadap Anda, agar pembelajaran kita berjalan dengan objektif dan berjalan dengan lebih baik dan juga maksimal. Dan kawan-kawan sekalian, saya mengawali pertemuan ini dengan melakukan video, ya. Kontrak belajar kita melalui video seperti ini tentu akan memudahkan Anda lebih terbiasa menggunakan platform media sosial, karena ke depan ya Anda pasti juga akan menemukan hal-hal serupa yang kita bisa memanfaatkan proses pembelajaran kita dengan memanfaatkan era digital seperti ini, sehingga Anda akan menjadi guru yang profesional di tengah-tengah era digital untuk menghadapi peserta didik milenial nantinya. Kawan-kawan sekalian, saya mengawali perkuliahan tatap layar seperti ini, dunia video seperti ini, tentu agar memudahkan Anda juga dan membiasakan Anda untuk menggunakan platform media sosial agar kita dapat berkomunikasi. Kawan-kawan sekalian, sebelum saya mengajak kepada Anda kepada bagaimana proses pembelajaran akan kita hadapi ke depan, saya ingin menyampaikan dulu beberapa hal yang paling penting di kontrak belajar ini. Oke? Yang perlu Anda perhatikan adalah yang pertama, saya akan share dulu kepada Anda tentang profil diri saya sendiri. Ini juga untuk memudahkan Anda untuk mengakses dan mengetahui informasi tentang saya. Nama saya Muhammad Tridul Mutakin, ya, ini title saya yang Mdlk SPD MPD. Ya, saya tinggal di Kota Samarinda di sini. Lalu juga saya lahir pada tanggal 4 Januari 92, ini email saya, ini nomor handphone saya. Dan ini Instagram saya. Hobi saya adalah berdiskusi, baca buku sejarah. Dan moto hidup saya adalah selalu berpikir positif dan optimis, karena Allah itu prasangka hambanya. Di mana kita juga selalu berpikir positif dan optimis, karena ketika hambanya itu yakin, maka Allah juga akan memudahkan segalanya. Dan kita iringi saja dengan berdoa dan ibadah yang baik. Kawan-kawan sekalian, ini riwayat pendidikan saya. SD saya 027 Samarinda, SMP saya di MTs Negeri Samarinda, SMA saya di 42 Samarinda, S1 saya di Senayan Samarinda, S2 saya di IAIN Samarinda, dan saat ini saya sedang menempuh S3 di UINSI Samarinda. Tentu kalau melihat variabel pendidikan saya, tentu saya tidak se-expert dan sehebat teman-teman semua yang mau dan mampu keluar dari zona aman Anda untuk dapat kuliah di tempat yang cukup jauh dengan kota Anda mungkin. Atau memang Anda merantau ke sini untuk menuntut ilmu, saya doakan semoga Allah mempermudah jalannya Anda untuk menuntut ilmu. Dan jangan lupakan bagaimana orang tua Anda juga selalu mendoakan Anda. Maka jangan lupa ridho Allah, ridho walidain, berdoalah. Dan teruslah minta restu setiap harinya untuk berkomunikasi kepada kedua orang tua Anda agar dimudahkan. Amin, amin ya rabbal alamin. Karena tanpa adanya doa mereka, apa artinya kita ini, kawan-kawan? Selanjutnya, kawan-kawan sekalian, ini adalah pengalaman pekerjaan saya, ya. Lalu di mana saya juga saat ini akan ini beberapa proses pendidikan. Saya akan pernah menjadi guru SD, saya juga pernah menjadi supir, saya juga pernah menjadi guru SMP, saya pernah menjadi presenter di salah satu televisi,
saya juga menjadi produser, supervisor produksi, dan yang terakhir hari ini yang saya geluti sangat saya banggakan itu adalah saya menjadi seorang dosen UINSI selamanya, karena mengajar itu adalah kehidupan bagi saya. Karena berkembangnya kehidupan, berproses saya nanti ke depan dengan Anda, itu adalah kehidupan bagi saya. Dan bisa berkomunikasi dengan Anda satu buah kebahagiaan yang besar bagi saya, kawan-kawan sekalian. Selanjutnya, kawan-kawan, saya pun akan melakukan proses metode pembelajaran nantinya. Itu ada ceramah, ada juga nanti tugas eksplorasi literatur, buku, jurnal, dan multimedia, ya. Itu juga akan kita lakukan, dan Anda harus terbiasa dengan ini untuk mengikuti perkuliahan saya, karena ini akan memudahkan akses kita semua. Ada juga tugas membuat paper, laporan atau apresiasi studi kasus hasil eksperimen, dan juga kita akan berdiskusi dan juga presentasi nantinya. Ini yang perlu Anda pahami dengan baik, bagaimana proses metode pengajaran yang akan saya lakukan kepada Anda ke depan. Silahkan Anda simak dan baca baik-baik. Sudah? Jika sudah, ini proses penilaian saya nantinya. Tugas kelompok 20%, tugas mandiri 20%, UTS 20%, dan ujian akhir semester itu ada 40%. Inilah yang akan menjadi clue kunci lulusnya Anda pada perkuliahan ini di semester ini. Maka mau nilai A Anda, B Anda, C Anda, D Anda, itu Anda sendiri yang menentukan bagaimana prosesnya, bukan saya. Tentu saya hanya akan menjadi seorang penilai saja dan menjadi fasilitator bagi Anda untuk kita join bersama, belajar bagaimana caranya mempelajari perkuliahan ini dengan baik nantinya. Dan kawan-kawan sekalian, yang perlu Anda pahami juga ada yang namanya etika, ya. Yang pertama, etika yang harus Anda pahami adalah mahasiswa harus berpakaian rapi. Karena Anda adalah calon guru, maka Anda harus berpakaian rapi. Itu harus menggunakan baju yang berkerah, bukan baju kaos. Selanjutnya, Anda harus memakai sepatu dan tidak berkaos oblong ketika offline maupun online. Itu etika yang harus Anda jaga, karena Anda adalah calon guru profesional. Yang kedua, mahasiswa yang tidak masuk harus izin dengan menghubungi saya secara pribadi, agar saya memudahkan dan mengetahui bagaimana Anda, kenapa Anda tidak masuk hari ini misalnya. Dan bisa melalui via WhatsApp group juga bisa, ya kawan-kawan. Selanjutnya yang ketiga, keterlambatan kuliah kita maksimalkan itu adalah 10 menit. Tidak lebih dari itu, maka Anda harus masuk di kelas. Selanjutnya, selama kuliah, tolong HP Anda dimatikan atau di silent. Kalau seandainya ada informasi yang penting, boleh Anda angkat. Selanjutnya, tidak berkenan ber-SMS selama berkuliah berlangsung atau melakukan WA, kecuali memang itu sangat penting sekali. Anda persilahkan untuk mengangkat. Dan kehadiran kurang dari 75% dari pertemuan total tidak diperkenankan mengikuti ujian akhir. Maaf, karena kehadiran Anda ini sangat penting untuk barcode dan absen kehadiran. Dan yang terakhir adalah ini bagi Kosma atau yang lain juga, bahwa bahasa dan SMS tolong disesuaikan etikanya kepada dosen. Disesuaikan waktunya, belajarlah bersopan santun dan takzim terhadap guru kita. Belajarlah untuk takzim terhadap dosen kita, karena akhlak itu lebih utama, adab itu lebih utama. Jangan sampai maaf kita kurang ajar kepada dosen kita, baik itu kepada saya sendiri maupun kepada orang lain. Maka ini adalah etika yang harus Anda hadapi ketika mengikuti perkuliahan saya, kawan-kawan sekalian. Oke? Nah, kawan-kawan sekalian, itu adalah beberapa hal yang harus Anda perhatikan dalam mengikuti perkuliahan ini. Lalu, ada hal yang tidak kalah penting dan sangat utama untuk Anda lakukan dan Anda pelajari. Apa itu? Anda harus mempunyai email, ya, email atau Gmail, Google Classroom yang tidak menggunakan bahasa alay atau lebay. Ya, gunakanlah. Kalau seandainya Anda sudah punya, ya alhamdulillah. Anda harus punya email atau akun Gmail yang menggunakan bahasa nama Anda sendiri. Contoh misalnya saya, muhammad.ridho.mutakin@gmail.com, itu yang paling mudah dipahami. Atau misalnya jangan menggunakan bahasa alay gitu. Misalnya aricemungut ya @gmail.com, nggak begitu caranya kawan-kawan. Maka gunakanlah ya email yang sangat pantas dan wajar untuk saya terima.
Gunanya untuk apa, Pak? Ini gunanya, kawan-kawan. Kita bisa lihat. Pertama, ya, yang ingin saya beritahu kepada Anda adalah saya akan, mohon maaf kalah, saya akan membuatkan satu buah account, ya, account atau kelas yang berkaitan dengan perkuliahan Anda, di mana Anda harus masuk ke dalam room ini, Google Classroom, yang akan saya bagikan kodenya nanti kepada Kosma, dan Kosma arahkan teman-teman untuk bergabung di Google Classroom yang sudah saya siapkan. Kenapa, Pak? Memangnya ini tentu akan memudahkan saya untuk mengakses jawaban ataupun tugas-tugas yang akan saya berikan sebelum, sedang proses, atau sesudah perkuliahan itu berlangsung, kawan-kawan sekalian. Apa contohnya? Anda sudah terlihat di layar ya. Misalnya nih, saya sudah buatkan ada pertemuan ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, sampai ke pertemuan 16. Ini dia, sudah di pertemuan 16. Di setiap room yang saya berikan, itu saya sudah sisipkan yang namanya tugas di dalamnya. Kita lihat contoh ya, misalnya ini adalah kontrak belajar. Di sini adalah tugasnya, saya berikan pada kontrak belajar. 1, silahkan tonton video YouTube. Maka ini adalah videonya yang saya maksudkan. Video yang Anda sedang nonton ini adalah video yang saya maksudkan pada kontrak belajar. Yang kedua, yaitu adalah screenshot dan bukti Anda sudah bergabung di Google Classroom dan kumpulkan di kolom penugasan. Maka di Anda nanti itu adalah kumpulkan tugas di bagian sebelah kanan. Maka screenshot Anda sudah bergabung dan silahkan Anda kumpulkan, taruh filenya di situ. Itu misalnya itu adalah tugas pada pertemuan pertama pada kontrak belajar, kawan-kawan. Bisa dipahami ya sampai sini ya. Ini adalah pertemuan pertama. Bagaimana dengan pertemuan kedua? Misal pada pertemuan kedua kita lihat. Nah, ini dia. Setiap pertemuan itu akan ada materi-materi yang akan saya masukkan dan perintahnya jelas. Ya. Perintahnya harus jelas dan Anda harus kumpulkan paling lambat sebelum perkuliahan ini masuk pada perkuliahan di pertemuan selanjutnya. Nah, kawan-kawan sekalian, ketika Anda sudah kerjakan, ya, Anda upload, Anda kerjakan, maka nanti akan saya beri nilai di sini. Nah, ini dia. Maka kalau di sini akan terlihat sekali Anda mengumpulkannya di jam berapa, Anda mengumpulkannya pukul berapa, Anda terlambat atau tidak, ini akan di sini. Maka nanti akan ada nilai yang saya tulis di sini, misalnya berapa. Aktivitasnya akan semakin banyak di sini. Dan ini adalah rekaman digital Anda dalam mengikuti perkuliahan ini. Apabila ada satu saja kosong nilai di sini, itu artinya Anda tidak mengumpul dan siap-siap nilai akumulasinya nanti itu akan kurang. Maka yang saya katakan adalah kalau Anda ingin mengikuti perkuliahan ini dengan baik, maka ikuti setiap langkah-langkahnya dengan baik. Begitu kawan-kawan sekalian. Maka setiap ada tugas ataupun kegiatan yang harus saya minta upload, silakan upload, maka saya langsung nilai. Dan akan Anda bisa lihat review nilai saya, dan Anda bisa evaluasi nilainya. Dan Anda bisa tahu sebelum akhir UAS pun kira-kira nilai saya berapa, Anda sudah bisa kalkulasikan sesuai tugas yang Anda kumpulkan, sesuai atau tidak. Begitu kawan-kawan. Misal ya, saya memasukkan pada kelas yang lain ya. Saya membuka pada kelas yang lain ya. Ini tugas nih, pengumpulan misalnya tugas analisis. Di sini kelihatan 57 yang menyerahkan, 31 belum menyerahkan. Bagaimana cara saya menilai? Saya tinggal buka saja nilainya, jawabannya. Lalu nanti akan saya akan saya lihat di sini muncul, dan di sini saya akan baca ke hadapan teman-teman semuanya. Setelah saya baca, ya, ada tugas begini, nanti akan saya
beri nilai di sini, misalnya anggaplah nilainya 90 seperti itu. Lalu saya akan berikan komentarnya kenapa nilainya 90. Dan ini sungguh sangat memudahkan tugas kita semuanya dalam melakukan proses penilaian. Dan bagi saya ini sangat fair sekali. Ketika Anda mau protes, kenapa nilai saya C, Pak? Ya silahkan Anda evaluasi. Apakah tugas Anda sudah tuntas atau tidak? Seperti itu. Maka inilah kawan-kawan yang saya maksudkan. Silahkan pada pertemuan ini Anda buat email sebaik mungkin dan Google Classroom. Bagi Anda yang masih baru semester rendah, email itu akan bermanfaat sampai Anda lulus. Karena Anda saat ini adalah seorang akademisi, Anda adalah seorang yang berkecimpung pada dunia nilai-nilai akademis dan mahasiswa, maka biasakanlah saat ini sudah dewasa pemikirannya untuk mengikuti proses perkuliahan dan setting diri kita untuk memulai memiliki hal-hal akademis yang kita punya hari ini. Misalnya kita mulai saja dari Gmail. Maka dari Gmail itu kita harus memberikan satu proses di mana kita nantinya akan membuat proses pembelajaran itu menjadi lebih baik dan maksimal, kawan-kawan sekalian ya. Disitulah kawan-kawan sekalian Anda harus belajar menyiapkan diri untuk berproses menjadi seorang mahasiswa yang baik, seperti itu. Gimana teman-teman semua, kira-kira sudah bisa dipahami maksud dari saya? Jadi nanti Anda silakan bergabung pada Google Classroom yang sudah disiapkan. Nanti di sini sudah ada mata kuliah apa, nanti silakan disesuaikan perkuliahannya dan Anda boleh cek tugasnya setiap pertemuan. Sampai UTS pun semuanya ada di sini. PowerPoint saya pun semuanya ada di sini. RPS pun semuanya ada di sini. Tapi memang ada beberapa pertemuan yang saya kosongkan karena kita belum masuk pada pertemuan itu. Maka misalnya nih, pertemuan yang akan datang, saya mau masuk pada pertemuan yang ke-6. Maka saya akan masukkan itu pada pertemuan yang ke-5 dulu, biar Anda bersiap untuk melakukan proses pada pertemuan ke-6. Kira-kira kita mau ngapain lagi di pertemuan ke-6. Maka materinya akan saya siapkan di sana, dan silakan Anda pelajari sebelum perkuliahan itu berlangsung, kawan-kawan semuanya. Maka inilah yang saya maksudkan tadi, kita memulai hari ini untuk proses pembelajaran berbasis digital yang hasilnya juga fair untuk Anda lihat, objektif penilaian saya, tidak subjektif, sehingga Anda nantinya akan memiliki nilai yang memuaskan, yang Anda protes pun saya sudah punya bukti dan faktanya. Dan ini juga akan mengajarkan kepada kita semua tentang nilai-nilai tanggung jawab. Dan ketika Anda menjadi guru nanti, Anda sudah terbiasa dengan platform-platform digital seperti ini, kawan-kawan semuanya. Ya, maka pada video ini ya di perintah GCR juga saya buat tadi, yang pertama adalah silakan Anda screenshot ya. Silakan Anda screenshot bukti Anda sudah bergabung di GCR ya. Silakan Anda komentar di sana nama Anda dan NIM Anda. Nanti kita akan lihat di sana seperti itu. Jadi inilah pertemuan kontrak belajar pertama kita. Semoga Anda bersemangat untuk mengikuti perkuliahan ini sampai pertemuan ke-16 nantinya. Dan semoga saja Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat, kawan-kawan semua. Silahkan bagi Anda yang ingin bertanya, boleh bertanya di kolom komentar. Nanti kita akan jawab pada sesi ketika kita bertemu nantinya di pertemuan yang selanjutnya. Ya, ketika ada jadwal kita untuk bertemu secara offline, kawan-kawan. Selamat datang di semester ini, selamat datang di kampus yang sangat luar biasa, selamat datang di kurikulum yang baru. Semoga saja Anda selalu dalam keadaan bahagia dan bersemangat mengikuti berbagai aktivitas perkuliahan ini dimanapun dan kapanpun saja Anda berada. Sehat selalu, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan bagi kita semuanya, dan perkuliahan ini juga selalu dimudahkan. Dan semoga saja rezeki Anda juga dimudahkan agar Anda bisa lulus dan juga tidak ada kendala dalam biaya hingga Anda wisuda nantinya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kawan-kawan semua. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.